Hadir semua, Bu. Baik, kalau begitu. Ya, pagi hari ini kita mempelajari pendidikan agama Katolik. Sebelum pelajaran mulai, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami bersyukur kepadamu, syukur atas cinta dan berkat-Mu, rahmat dan keselamatan yang senantiasa menyertai kami dari hari ke hari. Saat ini kami mau belajar dari Ester, perempuan pemberani. Semoga senantiasa memberi semangat yang baru dalam hidup kami. Nama-Mu kami puji demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baik, silakan duduk. Nah, anak-anak, materi pelajaran kita yaitu Ester, perempuan pemberani. Tujuan pembelajarannya, setelah akhir pelajaran, anak-anak diharapkan yang pertama, mengimani kepada Allah melalui kisah tokoh-tokoh perjanjian lama seperti Ester, perempuan pemberani, dengan penuh rasa syukur. Yang kedua, kita memilih sikap percaya diri untuk berinteraksi dengan sesama dan meneladani tokoh-tokoh perjanjian lama itu seperti Ester. Dan yang berikut, kita menguraikan apa peran Ester dalam kitab suci. Dan yang berikut, kita menjelaskan keberanian tokoh-tokoh perempuan dalam membela kebenaran. Dan yang berikut, kita mengetahui tokoh-tokoh siapa yang berani dan solidaritas terhadap sesamanya. Dan yang berikut, kita juga harus tahu apa arti dari sikap peduli terhadap sesama. Dan yang berikut nanti, setelah kita mendengar cerita Ester, perempuan pemberani itu, kita dapat menceritakannya kembali. Dan kita bermain peran seperti Ester pemberani itu, perempuan pemberani itu. Dan yang berikut, kita merefleksi diri. Sejauh mana kita meneladani sikap dari Ester pemberani itu. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang kita simak. Nah, saat ini Ibu akan bertanya. Pernahkah kamu mendengar kisah Bunda Teresa dari Kalkuta? Belum. Oh, belum ya? Belum. Yang berikut, siapakah tokoh perempuan yang berani membela kebenaran dan menjadi emansipasi wanita di Indonesia? Raden Ajeng Kartini. Mungkin ada lagi yang lain? Cut Nyadi. Ya. Yang berikut, pernahkah anak-anak mendengar kisah Ester? Belum. Nah, untuk itulah kita akan lanjutkan pelajaran kita saat ini. Yang pertama, kita amati gambar. Ya, kita amati gambar. Dan dari gambar ini, saya persilahkan satu orang untuk membaca cerita ini atau kisah. Dan teman-teman yang lain menyimak kisah-kisah itu. Ya.
Silakan membaca. Bunda Teresa, nama aslinya Agnes Gonha Bod. Nah, anak-anak, sekarang Ibu bertanya. Apakah yang diperjuangkan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta ini sehingga ia mendapat beberapa penghargaan? Mendirikan misionaris cinta kasih. Mendirikan misionaris cinta kasih. Yang berikut, Paus Yohanes Paulus kedua memberi penghargaan kepadanya dan beri gelar Beata. Apa arti gelar itu? Yang berbahagia. Yang berbahagia. Ya. Nah, anak-anak, dari itulah bahwa Bunda Teresa begitu banyak berjuang untuk negaranya Indonesia, negaranya India. Berjuang untuk sungguh solidaritas terhadap sesama. Dia mendirikan misionaris di India dan menyebar ke seluruh dunia. Sehingga dia pantas setelah dia mati diberi penghargaan dengan gelar Beata Teresa dari Kalkuta. Nah, anak-anak, tokoh perempuan sungguh berani juga. Tidak hanya tokoh laki-laki yang berani, melainkan tokoh perempuan. Seperti di Indonesia tadi, tokoh perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita. Bunda Teresa. Nah, anak-anak, tokoh yang berani juga, ya, itu terdapat dalam kitab suci. Oke, dalam kisah Ester, perempuan pemberani. Nah, sekarang kita membaca kitab suci dari kitab Ester. Nah, kepada anak-anak yang diberikan kesempatan untuk membacanya, silakan berdiri dan membaca. Ester, perempuan pembela bangsa Israel. Diambil dari kitab Ester bab 2 ayat 2 sampai 21 dan bab 3 ayat 15 dan bab 7 ayat 1 sampai 6. Baik anak-anak, terima kasih. Kita sudah mendengar cerita tadi, ya, dan dari kitab suci itu. Sekarang Ibu bertanya, apakah dari bacaan tersebut ada kata-kata yang sulit kamu pahami? Ada. Ada? Kata-kata? Ya, kau. Niscaya. Yang berikut. Ahasiveros. Ya. Mordekai, Binyair, Bisimei, Binkis. Oh, Mordekai. Kata-kata itu adalah nama orang. Nama orang, nama ini tadi Raja Ahasiveros. Terus Mordekai, nama ayah dari Ester. Nah, sekarang kita bagi dalam kelompok. Dan setiap kelompok tadi ada pekerjaan masing-masing. Sekarang kamu kerjakan soal itu. Kerjakan. Ya, kerjakan. Silakan kerja. Sudah selesai? Sudah. Ya, coba kelompok satu membacanya di depan kelas, di depan teman. Apa peran Ester yang dikisahkan dalam kitab suci? Peran Ester adalah sebagai perempuan pemberani memperjuangkan kebenaran demi keselamatan bangsa
Sikap-sikap apakah yang pantas kita teladani dari Ester? Sikap kesederhanaan, kecantikan hatinya, keberanian, serta peduli. Mengapa tokoh Perjanjian Lama yaitu Ester sebagai perempuan pemberani? Karena ia peduli terhadap penderitaan bangsanya dan ia rela mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan bangsa Israel. Baik anak-anak, itulah bahwa pertama peran Ester itu dia sebagai perempuan yang berani memperjuangkan demi keselamatan bangsa Israel. Itu perannya. Yang berikut, sikap-sikap yang kita teladani dari Ester tadi yaitu sikap Kesederhanaan, kecantikan hatinya, keberanian, dan sikap peduli. Sikap peduli. Apa yang ia perjuangkan? Yaitu dia perjuangkan mempertahankan, membela bangsa Israel. Dia membela bangsa Israel. Nah anak-anak, bahwa itulah kisah Ester. Ester itu dalam Perjanjian Lama dia membela bangsa Israel. Dia dipilih oleh Raja Ahasveros, bahwa Ester ini dia cantik hatinya, berani dia, adil, peduli terhadap sesama. Nah, sikap kepedulian itu bukan hanya zaman dulu saja, tapi sampai sekarang kita harus pertahankan. Kita harus pertahankan. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran kita saat ini. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Mengerjakan soal. Anak-anak, kiranya pembelajaran kita pagi hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Mari kita berdiri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagi Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran ini. Semoga kami tetap semangat meniru sikap teladan Ester, perempuan pemberani, dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beristirahat.